LMF itu berarti. Ya, baik, selamat malam Mas. Oh, selamat malam, Mas. Ya, kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Oh, saya dengan Burhanuddin Ahmad Farezi, biasa dipanggil Burhan. Ya, Mas Bran ini sekarang lagi apa ya? Masnya kuliah atau gimana? Untuk sekarang ini sedang sibuk di perkuliahan, Mas. Hmm. Kalau boleh tahu kuliah gimana ya? Untuk kuliah sendiri di UNESA, Prodi? jurusan Sistem Informasi. Baik, keperluannya ke sini dalam rangka apa ya Mas ya? Mungkin lebih untuk mengutarakan keluh kesah saya selama di masa perkuliahan ini sampai dengan semester yang saya ampuh sekarang. Kalau boleh tahu kelas semester berapa Mas? Untuk sekarang sedang di fase semester 3, berarti tahun kedua itu. Hmm. Ya, untuk keluh kesah Masnya sendiri itu apa ya Mas? Untuk keluh kesah sendiri mungkin saya bingungnya untuk manajemen waktunya di perkuliahan ini. Soalnya kan di perkuliahan tuh bener-bener suatu fase yang bener-bener berbeda dari di SMA. Di SMA yang kita bener-bener setiap harinya tuh terjadwal. Kayak misalnya jam segini sampai jam segini itu kita mengampu mata pelajaran apa. Cuman di perkuliahan ini kan lebih fleksibel juga kan waktunya, menyesuaikan dengan waktu dari dosen pengampu kita sendiri. Nah, selain itu juga banyak kegiatan lainnya juga, Mas. Jadi Masnya ini istilahnya kaget ya Mas ya? Ya. Sama apa jadwal di SMA setelah itu berganti ke kuliah kan Ya. jadi lebih menyesuaikan dosennya ya. Oh ya. Jadi kalau semisal selain dari apa jadwal perkuliahan tadi apakah ada yang lain Mas? Untuk yang lainnya, saya sendiri kan juga ikuti organisasi ya, Mas. Jadinya lebih padat lagi jadwalnya. Kalau boleh tahu di organisasi apa ya Mas ya? Untuk organisasinya sendiri itu organisasi daerah, Mas. Jadi kayak forum-forum daerah gitu ya Mas ya? Ya. Soalnya kan kalau di organisasi, misal kalau kita ikuti organisasi dengan kita juga di perkuliahan, itu kan ada dua fokus yang akhirnya kita tuju kan, Ya. dari organisasi tadi dan di perkuliahan. Jadi soalnya kan kayak waktunya kan juga mungkin saja tabrakan untuk jadwalnya. Dan di perkuliahan kan pastinya kita seminggu penuh itu kita pasti ada matkul, kita ada tugas-tugas juga. Nah, di sisi lain untuk organisasi sendiri, kita kan juga punya proker yang dimana kita udah ikut nih, kita udah jadi satu kesatuan untuk organisasi ini. Berarti kan kita juga wajib, mau nggak mau emang harus diwajibkan buat ikut organisasi ini kan. Jadinya buat waktunya itu kadang bertabrakan, makanya diperlukan buat manajemen waktu yang benar-benar baik untuk di perkuliahan ini. Tapi kalau misal dalam manajemen waktunya Mas ya, itu sering nggak sih bertabrakan? Untuk tabrakan sendiri, untuk beberapa kasus mungkin bertabrakan, ada yang bertabrakan. Cuman saya sendiri saya lebih memilih untuk prioritas utama yang saya kejar. Kan soalnya dari saya sendiri saya mengejar untuk perkuliahan ini. Oh, ya. Soalnya kan ya budgetnya kan nggak main-main juga kan Mas untuk perkuliahan ini. Jadinya saya fokusin buat ke materi perkuliahan. Jadi misal saya punya suatu kegiatan di organisasi daerah ini. Nah, itu waktunya bertabrakan dengan hari di mana saya ada kelas atau mungkin ada tugas. Nah, saya akan lebih fokus dan mengutamakan untuk kegiatan kuliah daripada organisasinya. Jadi meskipun Mas ini terbilang cukup apa andil lah dalam organisasi, tapi Masnya ini lebih mementingkan kuliah ya Mas ya? Iya, pastinya. Emang soalnya yang untuk kalau misal kita di kuliah kan kita punya dua fokus sebenarnya. Jadi untuk kuliah benar-benar kuliah yaitu untuk materi-materinya, terus untuk pelajaran-pelajarannya tadi, atau kita kedua itu fokus buat organisasi ya. Organisasi ini mungkin bisa untuk nambah relasi dan mungkin bisa nambah kecakapan kita untuk mengelola suatu organisasi gitu Mas. Tapi kan untuk saya sendiri kan lebih fokusin buat yang nyari materi tadi. Jadi di samping Masnya ini fokus ke kuliah, tapi Masnya ini juga ikut organisasi dalam rangka itu ya Mas ya, kayak mengasah skillnya Mas gitu. Oh iya, pastinya. Kalau selain dari organisasi Mas, mungkin ada kayak gangguan lain, hambatan lain kalau misal seminar atau apa gitu Mas, mungkin ada? Oh, mungkin untuk hambatan lainnya itu juga bisa untuk seminar. Saya kan juga sering ikut seminar, ikut workshop gitu. Itu kan apa ya? Saya rasa untuk di perkuliahan ini bener-bener masih sangat kurang untuk kegiatan kayak gitu.
dan untuk taraf standarnya itu juga masih kurang, makanya saya lebih sering mencari seminar, mencari kegiatan workshop gitu itu di luar kampus, dan itu lebih bermutu juga sebenarnya. Ya saya nggak merendahkan atau gimana, cuman emang soalnya dari jadwal juga itu kan saya mengatur juga kan pastinya, makanya saya cari untuk seminar-seminar workshop di waktu yang saya sedang longgar, sedang kosong gitu. Soalnya emang itu satu hal yang kita bisa dapetin di kuliah ini dan belum tentu kita bisa dapetin di luar perkuliahan, apalagi kalau kita menjadi mahasiswa itu pasti dapat benefit yang lebih, mungkin dari biaya yang lebih murah atau mungkin dari tingkat tingkat keuntungan kita sebagai mahasiswa tadi kayak gitu. Untuk yang lainnya juga, untuk saya kan juga ada suatu kayak freelance gitu kan, freelance dan mungkin kerja magang. Nah itu juga salah satu yang menguras waktu juga tentunya, karena dari kegiatan tersebut juga bikin saya kayak waktunya sebenarnya kapan saya bisa buat belajar, saya kan butuh waktu buat belajar juga, buat waktu buat istirahat juga. Nah makanya buat manajemen waktu ini yang kadang bikin kita tuh semakin overthinking, semakin pusing juga untuk mengatasinya. Tapi dalam berbagai banyak hal yang Mas lakukan ini, istilahnya Masnya itu mengalami burnout gitu ya? Ya Kayak, mungkin untuk awal-awalnya tuh kayak kita excited, kita seneng buat ikut kegiatan gini, kayak kapan lagi bisa ikut, kayak apakah di depannya kita bisa ikut lagi atau enggak, itu kan kayak suatu hal yang sayang untuk gak diambil kan. Nah karena itu mungkin yang di awalnya benar-benar excited, seneng, tapi kalau kita selalu lakuin terus, mungkin lama-lama jadi suatu hal yang kayak terlalu linear dan akhirnya burnout juga lama-lama. Jadi istilahnya Masnya ini kan awal-awal tadi kayak apa, excited gitu ya istilahnya. Nah, tapi kan lama kelamaan kayak apa, ketemu orang yang sama mungkin, kalau kayak gitu kayak organisasinya mungkin ada apa gitu, jadi istilahnya kayak jenuh gitu ya. Oh ya pastinya, soalnya ya orang-orangnya juga pasti itu aja kan yang kita temuin, apalagi kalau kegiatan di kampus pasti ya udah itu aja yang kita temuin. Makanya saya juga ikut yang tadi seminar di luar, makanya itu biar saya nambah relasi tersendiri dari orang-orang di luar kampus saya sendiri. Kan kayak saya sekarang sedang bergerak di UNESA juga kan, di Surabaya, itu salah satu kota yang lumayan padat, lumayan banyak penduduknya kan. Nah di sana makanya kita bisa nyari beberapa orang yang bisa kita manfaatkan untuk relasinya, mungkin untuk kedepannya kita lulus terus kita mau cari kerja, kita mau nyari suatu kegiatan lainnya, kita bisa kontak-kontak orang itu. Cuman yang tadi balik lagi ya, buat manajemen waktunya itu yang benar-benar jadi fokus utama yang sekarang gitu. Kayak kadang kita udah nyiapin, oh waktu segini untuk kegiatan di kampus, waktu segini untuk kegiatan organisasi, waktu segini untuk kegiatan lainnya, namun pas kita jalanin itu nggak sesuai dengan apa yang udah kita benar-benar planning dari jauh gitu loh. Makanya meskipun udah planning A, B, C sampai X, Z pun kayak tetap butuh planning lainnya yang dimana buat mengantisipasi hal-hal tersebut tuh bisa kita handle dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi Masnya ini kayak misal meskipun apa udah apa planning lah istilahnya ya. Misal hari Rabu misalnya jam segini sampai segini itu kuliah, nah ternyata realitanya itu Masnya ini kayak misal jam kuliahnya ganti, jadi akhirnya bertabrakan dengan jam apa organisasi. Itu Masnya berarti memprioritaskan yang mana Mas? Oh, untuk prioritas pastinya untuk perkuliahan sendiri Mas. Meskipun itu kayak misalnya kegiatan, pokoknya kegiatan di luar selain perkuliahan itu kita nomor 2, 3 dan seterusnya. Pokoknya yang nomor 1 tetap di perkuliahannya tadi. Apa ya, saya kan juga ikut kegiatan lainnya kan Mas, selain di yang tadi kan. Kayak saya juga ketemu banyak teman-teman lagi di sini. Kan dulu lebih sering buat misalnya saya kayak apa, berteman dengan teman-teman online itu kan lebih banyak kan. Beruntungnya di sini juga teman-teman online itu sendiri juga saya ketemuin di Surabaya. Nah dari sana saya juga ketemu relasi lagi. Nah itu jadi satu sisi positif dan negatif juga sebenarnya. Kayak yang tadi saya kan udah banyak kegiatan kan, tapi di sisi lain tuh saya juga masih pengen buat refreshing, saya juga masih pengen buat istirahat dan ketemu sama teman-teman saya ini. Nah itu lagi buat waktunya itu tadi bener-bener terlalu padat. Mungkin kayak misalnya ada 1-2 hal yang seharusnya bisa saya cut buat itu,
tapi karena sekarang udah terlanjur buat saya ikuti, buat saya ambil, jadinya mau nggak mau harus saya tuntasin dulu buat sekarang. Itu mungkin beratnya di sana. Ya kan kalau misal mengingat di organisasi ya mas ya, itu mungkin kan ada beberapa proker gitu ya. Oh ya. Mungkin karena misal masnya sempat jenuh atau gimana, itu pernah apa enggak mas? Kayak misal suatu proker itu masnya enggak ikut? Mungkin 1 atau 2 kali saya udah mengalami itu ya. Dan saya lebih pilih buat di perkuliahan ini karena balik lagi yang tadi, emang fokus saya utama tuh buat perkuliahan. Ya soalnya di organisasi daerah ini juga kadang waktunya emang mungkin dari mereka udah janjiin buat waktunya tuh, oh kita ambil waktu buat kegiatan hari-harinya itu pas kosong. Oh ya. Tapi pas mungkin ada rapat atau mungkin ada perkumpulan gitu untuk membahas masalah proker tadi, nah itu mungkin yang jadi tabrakannya. Dan saya juga pastinya lebih fokusin kalau misal ada tugas atau ada kegiatan lain seputar perkuliahan, saya juga pasti utamain yang buat perkuliahan tadi daripada pilih yang masalah organisasi tadi. Jadi kalau menurut masnya ini sepenting-pentingnya organisasi tapi tetap nomor satunya tetap kuliah ya mas ya? Ya, itu buat saya sendiri emang perkuliahan tuh jadi fokus utama karena tadi emang apa ya, emang impian saya buat kesini kan tujuan awalnya buat emang buat kuliah kan, jadinya emang difokusin buat kuliah. Tapi mungkin ada beberapa orang lain di luar sana yang memang pengennya mereka nyari relasi, nyari kenalan lagi, jadi balik lagi ke fokus masing-masingnya gitu. Dan pinter-pinternya buat ngatur waktunya tadi. Mungkin ada kalau kesalahan lain mas, mungkin sekitar apa pribadi atau gimana mas? Oh mungkin kalau mungkin balik lagi ke masalah kuliah ini, mungkin untuk di kuliah tuh salah satu hal yang menjadi problem selain manajemen waktu tadi adalah cara interaksi dengan orang-orang yang ada di kuliah juga kan. Kayak misalnya dari saya sendiri, saya kan orangnya emang kurang terbuka kalau pas di zaman sekolah dulu, tapi saya ingin ngerubah itu di zaman kuliah ini. Jadi saya coba kenal orang-orang baru lagi, saya coba buat jadi seorang yang aktif, seorang yang lebih dikenal lah istilahnya kalau di perkuliahan ini. Itu udah dapat. Cuman tadi kan sempat dibilang juga kan, pastinya ada rasa jenuh buat hal-hal kayak gitu. Apalagi kalau orang-orang yang kita temuin di perkuliahan ya udah sama kayak gitu terus, dengan selama mungkin bahkan sampai saya hampir lulus pun, dan sampai lulus mungkin orang-orangnya ya udah gitu-gitu aja kan. Itu mungkin jadi jenuhnya. Mungkin kayak misalnya dengan interaksi lainnya dengan orang-orangnya, kayak kita udah nyempetin waktu, kita udah ngobrol benar-benar serius sama orang nih di perkuliahan, kita udah berharap buat feedback positif juga ke kita. Mungkin dari mereka kan nggak ada feedback, atau mungkin oh ya sekedar iya saja kan. Dan ya udah sih sebenarnya, kayak misalnya itu cara saya buat interaksi sama orang lain. Mungkin dari mereka cara nanggepinnya kan beda kan. Ya mungkin saya bisa terima seputar masalah itu. Cuman kalau itu sering kita dapetin juga, pastinya kan kayak kesel, pastinya juga ada rasa kayak oh ngapain sih aku temenan sama dia, seorang kayak feedbacknya aja nggak pernah positif gitu. Kayak gitu mungkin permasalahannya di masalah relasi buat masalah kuliah ini kayak gitu mas. Jadi kalau misal masnya ini bisa dibilang kayak masnya ini mencoba untuk apa namanya berinteraksi dengan temannya mas ya. Tapi dalam sisi lain temannya mas ini kayak memberikan respon yang negatif, bisa dibilang ya. Nah, masnya ini kalau dalam berinteraksi kan tadi awalnya masnya ini kayak kurang interaksi di SMA, kemudian mencobalah di perkuliahan, apakah merasa kayak pernah istilahnya energi di depan mas apa terkurasi ya terkurasi itu? Oh mungkin emang awalnya kan saya emang introvert kan orangnya. Terus buat yang Korea ini saya coba untuk ya paling enggak kita bisa berinteraksi, kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar di perkuliahan ini. Itu udah saya coba, dan ya mau nggak mau kan itu pastinya nge-drain banyak energi kan, menghabiskan banyak energi juga. Tapi kan itu juga jadi suatu kebutuhan lagi. Nggak mungkin kita di perkuliahan ini benar-benar nggak kenal siapa-siapa, nggak interaksi sama siapapun. Setelah kuliah selesai kita langsung balik. Mungkin bisa dilakukan, cuman buat sisi positif dan kegunaan buat kedepannya lebih baik kita kenal dengan lebih banyak orang, meskipun itu juga bakal ngubah cara kita untuk bertindak, cara kita untuk ngomong, cara ngobrol kayak gitu.
tapi kan pastinya di depannya kan juga ada sisi positifnya kan. Jadi mau nggak mau kita harus tetap ngerelain buat kita kehilangan energi kita, tapi kan sisi positifnya kita bisa dapat banyak relasi, banyak kenalan tadi gitu. Itu kan tadi masnya sudah cerita tentang teman perkuliahan mas ya. Kalau misal masnya bandingin ini antara teman perkuliahan dengan teman organisasi, itu kalau dalam interaksi masnya lebih suka yang mana? Untuk daripada enaknya sih lebih ke apa ya, saya mencari dari apa efisiensi dari kita ngobrol, kita temenan kayak gitu. Kayak misalnya kita di kelas minimal kita tuh kita nunjukin bahwa kita tuh bisa, oh saya bisa ngerjain masalah ini dengan baik. Jadinya kan kayak misal ada tugas kelompok atau apa, nah kita akan lebih banyak untuk diambil daripada kita mengambil kelompok. Jadinya untuk di teman kelas mungkin lebih saya gunakan untuk misalnya emang ya udah profesionalitas masalah kuliah aja buat ngerjain tugas gitu. Untuk organisasi sendiri saya ngambilnya positifnya dari relasinya tadi. Mungkin dari organisasi kan lebih banyak kayak mereka kan udah kakak tingkat juga kan, misal udah magang udah apa, akhirnya kita bisa ambil relasinya tadi dari mereka. Kita bisa tanya-tanya buat mungkin untuk saya di tahun kedepannya kan ada magang juga kan, kita bisa ambil itu misalnya, oh ada magang di mana nih, ada kegiatan apa nih yang bisa saya lakuin. Kita juga mungkin untuk organisasi daerah juga saya tanya-tanya mungkin masalah terkait untuk tugas-tugas, untuk masalah apa kan dari tadi yang masalah cutting tadi kan. Jadinya saya ada mungkin kenalan, bisa ngasih saran juga mereka, misalnya kayak website yang bisa mereka gunain atau mungkin untuk masalah citasi dan lain-lainnya kayak gitu mas. Berarti kalau misal dalam apa masnya ini di kelas itu lebih cenderung ke agar lebih terpandang gitu, lebih profesional itu. Jadi istilahnya nggak dapat kelompok buangan lah istilahnya. Kayak gitu. Kalau misal dari masnya berorganisasi itu lebih ke masnya ini kayak menambah relasi, selain itu istilahnya berguru lah. Kayak gitu mas. Untuk mungkin kalau ditanya teman yang paling enak nih di masa kuliah tuh kayak gimana sih ya? Kalau dari saya sendiri lebih cenderung buat teman-teman di luar perkuliahan ini. Kayak misalnya tadi teman-teman online yang saya dapetin, terus mungkin dari teman online itu saya bisa dikenalin ke temannya lagi. Dari sana kan terbentuk relasi yang dimana saya nggak perlu bicara seputar kuliah yang itu juga pastinya bikin saya burnout lagi. Makanya saya kayak lebih bebas, saya lebih apa ya lebih bebas tadi lah buat mengutarakan apa yang saya pengen, apa yang pengen saya ngomongin buat mereka tadi. Kayak meskipun saya kalau ke saya gimana kan kayak dari tanggapan mereka, dari cara mereka berpikir kan juga berbeda kan dengan teman-teman di perkuliahan saya sendiri. Apalagi kalau teman-teman saya ini kan kebanyakan memang udah kerja, jadi mereka mungkin ngasih sudut pandang yang jauh lebih luas lagi bagi saya. Makanya untuk teman-teman ini yang lebih enak buat berbicara, lebih enak buat mengutarakan suatu pendapat itu anak-anak yang memang di luar perkuliahan ini kayak gitu. Jadi masnya ini nggak perlu dalam lingkup perkuliahan gitu ya mas. Mending dari apa lingkup lain, cuma yang nyambung gitu. Sama yang lebih berpengalaman lah istilahnya. Gitu. Mungkin cukup atau ada lagi mas? Mungkin cukup segitu saja mas. Apakah masnya ini bisa dibilang udah plong gitu dalam mengutarakan isi hatinya? Mungkin untuk sekarang udah lebih terangkat lah istilahnya stres-stresnya tadi. Untuk kalau misal ada yang menggansal atau gimana, bisa bersedia kan mas untuk misalnya berkonsultasi dengan saya? Ya bersedia mas. Nanti kalau misal bersedia ya dijadwalkan saja ya mas. Terima kasih ya mas. Terima kasih mas. Terima kasih mas.